Nah, sudah saya periksa Mas Roy dan Pak Michael. Itu ternyata ya dari simpulan yang perlu dikaji lagi memang ini. Tapi pemirsa juga bisa memeriksanya bahwa kalau di ijazah 1115 itu logo menimpa huruf. Ya, oke. Kecuali yang tulis tangan, Pak Roy. Ya, tulis tangan terakhir. Oh ya, wajar itu. Nah, itu di atas logo. Ya. Tetapi untuk huruf-huruf kapital lainnya itu ya, di bawah ya, di bawah logo ya berarti. Di bawah dan di logo. Ya, berarti cetaknya hitam dulu. Cetaknya hitam dulu. Hitam dulu baru cetaknya coklat. Kalau benar ya, Pak Roy, Mas Roy, kalau benar tidak secara digital berarti dia itu yang huruf dulu ya, Pak. Ya. Baru ditimpa dengan logo. Karena apa? Ya, warna brown masih bisa saya deteksi di atas dari huruf-huruf tersebut. Warna brown dari ya, brownnya kelihatan. Betul. Ya. Menimpa atau menumpang, menindih. Ya. Apa itu huruf seperti ujian sarjana, bersangkutan, oleh dan segala hak itu semua saya deteksi brownnya masih ada di atas huruf, berarti huruf dulu baru logo. Ya, baru logo yang coklat. Kecuali nama yang tulis tangan, Pronojiwo. Ya, itu harus terakhir. Gak mungkin tulis tangan dulu. Ya, gitu. Kalau tulis tangan dulu baru dicetak kan lucu. Mungkin. Baru yang terakhir banget itu tanda tangan rektor, kemudian juga dekan. Betul. Dan cap pada pas foto. Nah, ya kan, tapi gitu. Pak, apakah wajar huruf dulu baru logo? Oh, nggak masalah. Itu nggak masalah. Itu percetakan bisa aja bilang gitu. Nggak masalah. Karena logo dulu juga baru tulisan juga bisa. Tapi tulisan dulu baru logo bisa. Kan soalnya kan Mas Roy kontradiksi. Ya. Nah, yang kontradiksi ijazah nomor 1120 itu sebaliknya. Ya. Di atas kata ujian sarjana yang kapitol itu yang overlap dengan logo itu saya tidak bisa mendeteksi artinya apa ya, ini saya kaji lagi tetapi kesimpulan sementara adalah bahwa logo dulu baru huruf. Berarti beda mencetaknya. Jadi ini tidak identik lagi-lagi ya? Lagi-lagi identik dalam. Waduh, kita mungkin bisa tampilkan juga nanti lagi. Iya, nanti saya tampilkan lagi. Nah, jadi sekarang Bareskrim kan mengatakan identik. Tapi yang dipermasalahkan Dr. Rismond di sini masalah tidak identik. Begitu Bang Rismond? Iya, kita nggak hanya Dr. Rismond ya. Saya juga merasa itu nggak identik. Tapi yang saya deteksi menggunakan sebagai intensitasnya ya tadi itu bahwa di 1115 atas nama seseorang bernama Pronojiwo bahwa saya masih bisa mendeteksi warna logo di atas. Ya, betul. Jadi masih kelihatan logonya. Baru logo Pak Roy dan Pak Michael. Ya. Nah, kalau di 1120 jasa 1120 itu sebaliknya saya tidak bisa dikatakan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kan mengatakan juga Bang Gali pada saat 1 Mei ya kan di Monas Hari Buruh itu kan dia mengatakan saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu. Walaupun ini ya bahasa Jakarta bilang ada di sono, di itu gitu kan. Saya mendorong perampasan aset kata gitu. Jadi itu Bang Gali yang membuat berpikir saya apakah memang itu sehingga Pak Jokowi memang mengarahkan ke sana untuk mendukung. Dengan adanya Gibran, tanpa adanya Gibran kita diharuskan memilih Pak Prabowo. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan para koruptor mafia. Kita lihat hari ini Bang Gali, saya ulang sekali lagi. Siapa yang nggak menyangka JK hari ini menjadi center kan? RI 2 loh, pejabat elit. Ini luar biasa kan? Di zaman Pak Prabowo dulu ini baru terungkap. Itulah artinya memang benar kekuatan itu penting. Itulah yang dimiliki oleh siapa? Seorang Prabowo. Karena dia tuh ketum partai, dia punya logistik yang kuat. Dia punya mesin partai yang kuat. Sehingga Pak Jokowi membutuhkan seorang Prabowo, membutuhkan tangannya untuk membersihkan kebusukan-kebusukan selama ini. Jadi Bang Gali 10 tahun Pak Jokowi dia mencatat,
Makanya di 2 tahun belakangan ini Bang Gali, dia tidak peduli dengan PDIP. Dia korbankan partainya yang sudah membesarkan namanya. Dia bekerja untuk bangsa, dia bukan bekerja untuk partai. Itulah hebatnya seorang Jokowi. Terima kasih Bang Gali. Oke, terima kasih. Wah, ini kalau Abel udah ini nih. Iya betul. Betul itu. Betul. Iya, emang kayak gitu. Memang Gimana? betul gitu loh. Jadi Gini loh. Kompasnya Pak Jokowi aja. Selama Prabowo ini tidak bikin pernyataan menyudutkan Pak Jokowi, udah kompasnya Pak Jokowi. Karena sekarang kita mau percaya siapa? Sulit. Iya Bang Gali. Gitu. Tapi mungkin strategi politik boleh nggak? Dibilang strategi politik. Tapi gini Bang Gali, kita Ya, juga politik itu strategi gimana sih? Iya. Politik Iya. itu kan siasat. Seolah-olah menyentil Pak Jokowi, bukan mau ngelihat siapa mafianya nih muncul. Iya, ya gini Bang Gali. Gimana, Bang Tapi Budi? kita sendiri juga nggak harus begitu serta merta ikut dengan narasi seperti itu, karena kita bisa melihat bagaimana. Saya balik bertanya sekarang Bang Gali, ya. Apakah KPK, BPK dan lembaga yudikatif lainnya kira-kira beranikah menyinggung dari sebuah program strategis Pak Prabowo? Nggak ada yang berani Bang Gali. Jangankan mereka, DPR pun sudah bertekuk lutut. Yang jadi masalah ini kenapa Pak Prabowo ini sudah menguasai komponennya, tetapi programnya tidak dijaga. Itu aja saya jadikan, saya sampai geram. Gimana ini maksud, arah dan tujuannya seperti apa? Tadi Bang Alex sudah mengatakan bahwa ketika ada sebuah anggaran yang menguntungkan seseorang atau pihak lain tertentu, maka itu sudah dikatakan sebuah indikasi ke arah korupsi. Ini yang harusnya apa ya? Dari penyampaian Babel tadi ya, yang mengatakan bahwa orang-orang Pak Prabowo ini bisa-bisa nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika dalam ranah pelaksanaannya. Dan di sinilah saya juga heran Bang Gali. Saya yakin Bang Gali, Pak Prabowo ini punya strategis khusus di dalam membangun sebuah programnya. Tapi saya tetap harus kritis ini ketika hal-hal semacam ini dibiarkan, karena ini sangat merugikan. Jadi pembelian hal-hal yang seharusnya tidak ada harus diadakan. Ini kan inilah yang harus betul-betul Pak Prabowo perhatikan dalam pengadaan jasa dan barang. Ini sangat membahayakan dan titik lemahnya memang di situ. Jadi harapan kita ini Pak Prabowo betul-betul memberikan suatu efek jerah juga kepada pelaksanaan program Pak Prabowo ini. Kalau saya lihat bagaimana kinerja KPK dan lembaga yudikatif dalam menyelesaikan tugas lainnya, enak saja, cepat aja. Tetapi ketika adanya program daripada Pak Prabowo langsung, artinya program strategisnya Pak Prabowo ini seperti mati kutu Bang Gali. Jadi tiba-tiba muncul undang-undang yang menyatakan ini, dan sekarang ini banyak polarisasi yang terjadi di dalam KDMP-nya. Di situ ada yang mengatakan ikut aja nanti ini, kalau mau ikut di sini bisa dijadikan PNS, pegawai negeri. Ini kan sebuah polarisasi yang nggak jelas juga dari pengurusannya. Di sisi lain bahwa pendaftaran itu melalui online. Jadi inilah sebuah program yang tidak dirancang begitu tepat ya. Artinya mereka harus betul-betul, yang membawa ini memang harus betul-betul orang yang punya integritas. Nah, artinya memang harus menjaga betul ini program strategisnya Pak Prabowo, harus hati-hati betul. Jangan sampai ini membuat sebuah narasi ataupun asumsi yang nggak jelas, sehingga menjadi sebuah polarisasi yang berkelanjutan, terus yang dikritik ini terus. Dan ini Pak Prabowo harus cepat menangani hal ini. Jadi jangan dianggap enteng. Ini akan merujuk nantinya
Karena ada bahasan begini, mereka tahu apa, gini Bang Adi. Ini bukan sekedar rumor, memang kenyataannya seperti itu. Jadi kita ini dianggap seperti apa ya, sebuah angin lalu aja. Karena saya yakin